Halo anak-anak, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kita akan memasuki pembelajaran yang kedua. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Dan dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik percaya diri. Nah, anak-anak, kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Baik, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan mengamati gambar ini. Coba anak-anak, kalian lihat gambar yang ada di layar. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat ya, menjadi gerabah-gerabah yang bernilai tinggi. Dari situ dapat kalian lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada lengan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Anak-anak, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, kita lihat kisah si Lani yang kepingin atau tertarik membuat gerabah. Dia ingin mencoba seperti para pengrajin untuk membuat gerabah. Tetapi ternyata Lani belum bisa karena tangan-tangan dan kaki Lani yang tidak kuat, tidak mampu untuk membuatnya. Nah, anak-anak, dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil tentunya akan terus berprestasi. Anak-anak, perlu kalian ingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Ingat, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita memang harus bekerja dengan benar. Tetapi pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini anak-anak ya. Pada gambar itu ada seorang yang bungkuk badannya. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia seorang pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun sayangnya, dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk. Nah, tulang pengrajin itu kini telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan pelajari tentang kelainan-kelainan atau gangguan pada tulang. Ada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Ini adalah gambarnya.
Ya, ini adalah gambarnya. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kecelakaan bermotor maupun jatuh. Anak-anak, patah tulang atau fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan yang kedua, fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Lalu yang kedua, osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ini adalah gambar osteoporosis. Lalu kelainan berikutnya adalah fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat dari kecelakaan. Ini ya anak-anak, gambarnya seperti itu. Kelainan berikutnya disebut lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Ini seperti ini ya. Lalu skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan membentuk huruf S. Coba kalian perhatikan gambar yang ada. Oke. Lalu yang terakhir adalah kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini gambarnya, kalian bisa lihat ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan berkreasi. Coba kalian amati kembali gambar-gambar tentang kelainan organ gerak manusia tadi, terutama lordosis, skoliosis, dan kifosis. Amati bentuk tulangnya dari masing-masing gambar tersebut. Kemudian coba buatlah model sederhananya dengan menggunakan plastisin. Langkah kerjanya, siapkan plastisin. Kemudian bentuklah plastisin tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Ini adalah contohnya ya. Contoh lordosis, contoh skoliosis, dan kifosis. Anak-anak, semua organ dalam tubuh kita termasuk organ gerak harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan yang kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Nah, sekarang mari kita membaca. Anak-anak, coba buka buku kalian. Bacalah bacaan yang berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Dari situ kalian akan mengetahui sikap-sikap duduk yang benar dan sehat supaya tidak terjadi kelainan pada tulang punggung kita. Silahkan kalian baca ya. Ini bacaannya, ada beberapa paragraf. Kalian baca seluruhnya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca bacaan tadi, kita akan lihat gambar ini. Kira-kira gambar ilustrasi apa ini ya? Iya. Ini adalah gambar cerita. Dari gambar ini kita bisa membuat sebuah cerita anak-anak ya. Nah, cerita ini yang ada gambarnya itu biasanya disebut dengan komik. Sekarang mari kita pelajari tentang komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam
gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Tentunya kalian di rumah kalau punya buku komik boleh dibuka ya. Contohnya seperti itu. Nah, coba sekarang setelah kita mempelajari materi kita hari ini, kita ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari ya. Masih ingatkah? Ya, oke, sekarang coba sebutkan 6 jenis kelainan tulang pada manusia itu apa saja. Kemudian coba jelaskan yang dimaksud dengan lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lalu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Silahkan coba kalian tulis jawaban kalian di buku latihan. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya kepada guru kalian atau orang tua kalian. Nah, anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Thank you.